Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Lord, I humble myself and pray. Lord, I humble myself and pray. I will seek your face, turn from my ways. I will seek your face, turn from my wicked ways. Lord, bring the breaking. Please hear my cry. Shake all that can be shaken, and heal the land that's dry. Lord, I come to the light, confess that I need you. Lord, I come to the light, confess that I'm poor. Lord, I come to the light, confess that I'm wretched and lost. Lord, I humble myself and pray. Lord, I humble myself and pray. I will seek your face, turn from my ways. I will seek your face, turn from my wicked ways. Lord, bring the breaking. Please hear my cry. Shake all that can be shaken, and heal the land that's dry. Lord, I come to the light, confess that I need you. Lord, I come to the light, confess that I'm poor. Lord, I come to the light, confess that I'm wretched and blind. Lord, bring the breaking. Please hear my cry. Shake all that can be shaken, and heal the land that's dry. Lord, I come to the light, confess that I need you. Lord, I come
come to the light. Confess that I'm poor. Lord, I come to the light. Confess that I'm wretched and gone. Lord, I come to the light. Confess that I need you. Lord, I come to the light. Confess that I'm poor. Lord, I come to the light. Confess that I'm wretched and blind. Wretched and blind. Humble myself and pray. Confess that I need you. Humble myself and pray. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan selamat hari Minggu. Kita senang sekali berjumpa kembali di dalam kebaktian pada hari ini walaupun masih secara online, dan kita memasuki hari Minggu yang ketiga di tahun yang baru 2021 saat ini. Kami bersyukur, kita bersyukur semua karena Tuhan sudah memberkati kita semua di tahun yang lalu. Dan kita yakin juga bahwa Tuhan akan memberkati kita di tahun-tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Dan selalu diingatkan, dan kita bersyukur bahwa kita setia kepadanya untuk datang berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi, kita juga melakukan yang difirmankannya. Pada hari ini, tema khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Kasdi adalah I was blind but now I see. Tema yang sangat sering kita dengar. Tapi marilah kita mendengarkan kembali dan memahami apa yang harusnya kita pahami dan kita lakukan. Dan pada hari ini juga menjadi spesial karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita semua sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mengingat kembali sengsaraan Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara, marilah kita menenangkan hati kita, menyatukan pikiran kita, dan kita bersaat teduh sejenak. Ajakan ibadah pada hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan yang 9. Demikian bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi melalui ayat ini diingatkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita percaya itu. Dan dulu kita buta. Dan sekarang kita melihat. Biarlah kiranya kita boleh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita siap menyembah Dia. Menyembah Tuhan kita.
dengan menaikkan pujian Bapa Sorgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Allah sungguh baik kepada kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa Allah baik kepada kita? Karena kita selalu diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan bahkan Dia setia mengampuni kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyampaikan doa pengakuan dosa. Bukan hanya karena ini adalah bagian dari liturgi kita. Tetapi mari kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita minta ampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang agung dengan segala kerendahan hati kami. Sekalipun kami percaya dan merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu dari waktu ke waktu, namun sebagai manusia kami sangat sadar bahwa kami tidak bisa luput dari perbuatan dosa. Kadang kami sadar telah berbuat kesalahan, dan seringkali kami tidak menyadari bahwa kami melukai Engkau. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk semakin hari semakin bergantung kepada kehendak-Mu, dan semakin hari semakin mempunyai iman yang tumbuh dan memancarkan kemuliaan-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami sering berbuat kesalahan. Oleh karena itu, ajarlah kami agar tetap setia kepadamu, seperti Engkau yang sudah setia kepada umat-Mu. Inilah doa pengakuan dosa yang tidak sempurna ini. Namun kami percaya bahwa Engkau yang menyempurnakannya. Dan terlebih lagi Engkau yang telah mengampuni kami semua.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan tentunya mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita juga mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Sesuai dengan tema khotbah pada hari ini, I was blind but now I see. Saudara-saudara, sungguh kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Dulu kita buta, bukan buta secara fisik, tetapi bisa jadi kita buta secara rohani. Marilah kita sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dan telah memberikan kepada kita penglihatan tentang apa yang harus sebenarnya kita lakukan, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini dan kita mempersiapkan hati kita dengan pujian selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa, kami datang kembali kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dan mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan boleh menyelidiki hati setiap kami. Segala kegelapan, segala kelemahan yang ada dalam diri kami. Dan biarlah dengan terang Kristus, kami boleh dicelikkan ya Tuhan. Kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, yang seperti pedang yang bermata dua, boleh menyelidiki hati kami dan hidup kami, supaya hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ke-11, ayat ke-24 hingga ke-25. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama hingga ke-11, ayat ke-24 hingga ke-25 berbunyi demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Ayat 25. Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Sampai di sini bacaan firman Tuhan yang berbahagia. Mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dari perikop Yohanes pasal ke-9, hari ini kita belajar sebuah topik, yaitu I was blind but now I see. Dulunya aku buta, namun sekarang aku dapat melihat. Saudara, salah satu pertanyaan sulit yang senantiasa kita dengar adalah, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan dan membiarkan ada bayi yang lahir dalam kondisi cacat, misalnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki? Kita dapat menyaksikan ada begitu banyak berita atau hal yang kita baca di sekitar kita. Kejadian-kejadian, tragedi, penderitaan yang sangat memilukan hati kita. Saudara, dan hari ini, melalui kisah di dalam Yohanes pasal ke-9, kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama tentang penderitaan. Ayat pertama dan ayat ketiga berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia
dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, orang Yahudi yang dididik dalam ajaran dan budaya Yudaisme memiliki pemahaman bahwa sakit penyakit, cacat ataupun penderitaan itu berkaitan erat dengan dosa. Kesakitan, cacat dan penderitaan itu adalah akibat dari dosa manusia. Dan dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Yesus tidak menyangkali fakta itu. Tuhan Yesus tidak menyangka pemahaman ini, bahwa dosa manusia membuat manusia hidup dalam kesakitan, hidup dalam segala macam pergumulan, dan juga segala macam penderitaan. Namun saudara, dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Yesus juga memberikan kita pemahaman dan pengertian yang lain. Pengertian yang baru tentang persoalan ini. Bahwa ada dimensi dan ada faktor-faktor lain di balik dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sakit penyakit, segala bentuk cacat ataupun penderitaan dalam kehidupan kita tidak selalu karena satu faktor yang sama, yaitu dosa. Tetapi ada dimensi dan juga ada faktor yang lain yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, kita tidak hidup dalam sebuah dunia di mana kita dapat mengharapkan segala sesuatu itu sempurna. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, yang sudah rusak karena dosa. Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu memberitahukan kepada kita bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang sudah rusak, yang sudah jatuh oleh karena dosa. Dalam dunia ini kita mengalami berbagai macam pergumulan. Dalam dunia ini kita mengalami sakit penyakit, mengalami cacat, mengalami kedukaan, mengalami kesusahan, dan semuanya itu adalah bagian dari kehidupan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pangkal dari semua penderitaan, sakit penyakit dalam hidup ini adalah dosa. Tetapi saudara, di dalam perikop ini, Tuhan Yesus ingin menekankan satu hal, bahwa penderitaan atau sakit penyakit tidak selalu karena dosa yang dilakukan oleh individu tertentu. Contohnya adalah dalam perikop ini, orang yang lahir buta atau orang yang dilahirkan dalam kondisi buta. Menanggapi pertanyaan murid-murid, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus memberikan jawaban, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menekankan tentang the sense of opportunity. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus ingin berkata, orang ini yang lahir buta bukan karena sebuah bencana atau tragedi telah terjadi dalam kehidupannya, melainkan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan orang buta ini, ada kemuliaan Allah yang akan Tuhan nyatakan. The sense of opportunity, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam diri orang ini. Saudara, selanjutnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah the sense of urgency. Ada sebuah urgensi. Selagi hari masih siang, kita harus bekerja. Karena akan datang waktunya malam, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Jadi selagi masih ada kesempatan melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan bersaksi bagi Tuhan, kita harus memakai kesempatan itu dengan baik. Lalu saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah mengucapkan kalimat-kalimat itu? Ayat ke-6 hingga ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, apa prinsip yang Tuhan mau kita pelajari dari kisah ini? Apa prinsip yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui perikop ini? Yang pertama, ada sebuah kebutuhan yang sangat besar di dunia ini, yaitu setiap orang lahir dengan kondisi buta rohani. Ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat besar dari hidup manusia di dunia ini. Bahwa setiap orang lahir ke dalam dunia ini, lahir dengan kondisi buta rohani. Saudara, sama seperti orang ini buta sejak lahirnya. Demikian kita semua lahir dalam kondisi buta secara rohani. Alkitab berkata kepada kita dalam Roma pasal ketiga ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal keempat, ayat ketiga, keempat, dan ayat keenam demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, inilah kondisi setiap manusia yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita tidak mengalami cacat atau buta secara fisik, namun setiap kita tanpa terkecuali, kita semua mengalami kebutaan secara rohani. Inilah kebutuhan terbesar umat manusia, bahwa kita lahir ke dunia dalam kondisi buta secara rohani. Kita putus hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Prinsip kedua yang kita pelajari dari perikop ini adalah Yesus adalah juru selamat yang agung. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang akan mencelikkan mata rohani kita yang buta. Saudara, seperti hari-hari biasanya, orang yang lahir buta ini bangun pagi, mempersiapkan diri, melakukan perjalanan ke tempat di mana dia biasa meminta-minta belas kasihan orang. Tetapi hari itu terjadi sebuah perubahan dalam hidupnya yang akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Karena pada hari itu ia dijamah, ia dicelikkan matanya oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkannya dari kebutaan. Saudara perhatikan bahwa cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini tidak biasa. Ayat ke-6 hingga ke-7 berkata, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, penulis Injil Yohanes tidak memberitahukan kepada kita mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini dengan cara yang unik. Sehingga kita tidak tahu alasan yang jelas. Tapi yang pasti adalah, oleh karena Tuhan tahu setiap orang unik, setiap pribadi unik, maka Tuhan Yesus pun memperlakukan orang yang lahir buta ini dengan cara yang unik dan menyembuhkannya dengan cara yang unik. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita melalui hal ini adalah kita tidak bisa membatasi cara kerja Tuhan menurut kemahakuasaannya. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa mendikte cara kerja Tuhan dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memperlakukan kita setiap pribadi secara berbeda. Tuhan menyatakan pertolongannya, pimpinannya, karyanya dalam kehidupan kita secara unik, berbeda dengan orang lain. Hal ini yang kita lihat dalam
perikop yang kita baca ini. Poin yang penting di sini adalah orang yang buta sejak lahirnya mengalami kesembuhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa melihat. Dan saudara, siapakah yang bisa mencelikkan mata orang yang buta? Dalam perjanjian lama berulang kali dinyatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mencelikkan mata orang buta. Misalnya di dalam Mazmur 146 ayat ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Yesaya 35 ayat ke-4 hingga ke-6 menubuatkan tentang kedatangan Mesias, juru selamat, dengan berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Dan saudara, perhatikan. Ketika Yohanes Pembaptis dijebloskan ke dalam penjara, ia sempat bertanya-tanya, apakah Yesus adalah Mesias? Jikalau ia adalah Mesias, mengapa aku dijebloskan ke dalam penjara? Lalu di dalam Injil Matius pasal 11 ayat ke-3 dikatakan, Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu apa respon Tuhan Yesus? Matius pasal 11 ayat ke-4 hingga ke-6, Tuhan Yesus menjawab demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, dalam bagian Alkitab ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ia adalah Mesias yang akan menggenapi nubuat Yesaya. Ia yang akan mencelikkan mata orang-orang buta. Ia yang akan menyembuhkan orang-orang sakit. Karena ia adalah Mesias yang dijanjikan. Kristus akan mencelikkan mata orang-orang buta, tetapi bukan hanya kebutaan secara fisik. Tapi Tuhan Yesus juga akan mencelikkan mata rohani orang yang buta karena dosa, karena pelanggaran, karena dosa mereka di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus katakan tadi dalam 2 Korintus pasal ke-4 ayat ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, kesembuhan dari orang yang lahir buta ini menggemparkan banyak orang. Berita ini sampai kepada pihak mahkamah agama, sehingga mereka membawa orang yang buta ini ke dalam persidangan, karena Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Lalu banyak saksi dipanggil untuk membuktikan apakah betul orang ini memang lahir buta. Tetangga-tetangganya dipanggil, teman-temannya dipanggil, bahkan orang tuanya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan terakhir, orang ini diminta untuk memberikan kesaksian. Lalu saudara, apa jawab orang buta ini? Apa jawab orang buta yang sudah disembuhkan Tuhan ini? Ayat ke-25. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Terjemahan Alkitab Inggris NIV mengatakan, He replied, whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see.
Saudara, ini adalah sebuah pengakuan iman yang sangat teguh dan pengenalan akan Tuhan secara pribadi dari orang yang buta ini. Apakah Yesus itu berdosa atau tidak karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, dulunya aku buta, tapi sekarang aku dapat melihat. Sebuah kesaksian yang tidak bisa dibantah, saudara. Itulah sebabnya kita masuk ke dalam poin yang terakhir, poin yang ketiga. Prinsip apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yaitu ada sebuah urgensi yang besar dalam dunia ini, yaitu pemberitaan Injil. Dunia sedang berada di dalam sebuah kondisi di mana dunia membutuhkan berita Injil, kabar keselamatan tentang Kristus. Ayat keempat, Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam kalimat ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita the sense of urgency. Ada sebuah urgensi dalam kehidupan kita dalam dunia ini, yaitu apa? Berita tentang Injil, berita tentang keselamatan Kristus harus disampaikan supaya orang-orang yang dalam kondisi buta secara rohani bisa dicelikkan matanya, bisa disembuhkan dan bisa diselamatkan oleh Kristus. Dan itu adalah tugas Anda dan saya. Sama seperti orang buta ini yang sudah disembuhkan, dia memberikan kesaksian. Dahulu aku buta, namun sekarang aku melihat. Dan melalui perkataannya, ia menjadi saksi bagi banyak orang. Panggilan ini juga ada panggilan kepada setiap kita yang sudah dicelikkan mata rohani kita oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah harus di sini, istilah harus di sini mengandung penekanan, yaitu divine necessity, keharusan ilahi. Istilah harus ini juga muncul dalam Injil Yohanes pasal keempat, yaitu perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dikatakan di dalam Yohanes pasal keempat ayat ketiga demikian. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus melewati daerah orang Samaria? Sebuah rute perjalanan yang selalu dihindari oleh orang Yahudi karena mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kenapa Tuhan Yesus ketika akan pergi ke Yudea, Tuhan Yesus mau melewati Samaria? Apa urgensi dari Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus harus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang datang mengambil air pada siang hari. Dan kita tahu ceritanya, saudara. Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus memberikan air kehidupan kepadanya, sehingga perempuan ini berlari kembali ke kota. Dia menceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana Tuhan Yesus tahu tentang masa lalunya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan air kehidupan kepadanya. Saudara, ini ada panggilan yang Tuhan tujukan kepada kita semua. Apakah kita sudah dicelikkan mata rohani kita oleh Kristus? Hanya Kristus yang bisa mencelikkan mata rohani kita. Hanya Kristus yang bisa menyembuhkan hati kita dari dosa, kejahatan, dan kecemaran dalam diri kita. Dan jikalau kita ada orang-orang yang sudah disembuhkan, dicelikkan mata rohani kita, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyaksikan karya Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain? Apakah kita memiliki sebuah sense of urgency, sense of necessity dalam kehidupan kita untuk menceritakan tentang karya Tuhan dan keselamatannya kepada orang lain? Ataukah kita hanya mau melayani menjadi saksi Tuhan kalau kita moodnya lagi baik? Ataukah kita memiliki sebuah sense of urgency, sense of necessity di dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan itu memanggil para murid-muridnya,
Mereka sedang bekerja. Mereka bukan pengangguran yang tidak punya kerjaan. Ada murid yang sedang menjala ikan ketika dipanggil Tuhan. Ada murid yang sedang membersihkan jalannya, memperbaiki jalannya ketika dipanggil Tuhan. Ada yang sedang bertugas di rumah cukai ketika dipanggil Tuhan. Paulus ketika dipanggil Tuhan, ia sedang melakukan tugas misi, yaitu menganiaya, menangkap orang-orang Kristen. Tidak ada yang menganggur. Semua sibuk melakukan aktivitasnya. Dan ketika Tuhan memanggil mereka, mereka tinggalkan semuanya itu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan memanggil setiap kita. Maukah kita dipakai untuk melayaninya, menjadi saksinya? Menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh orang yang buta ini, saudara. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta. Namun sekarang aku dapat melihat. One thing I do know, I was blind, but now I see. Itulah kesaksian dari orang buta ini. Kiranya kita juga memiliki kerinduan yang sama. Menyaksikan apa yang telah Kristus perbuat dalam hidup kita kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur. Kami yang adalah orang-orang yang buta secara rohani. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus, kami telah dicelikkan, kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Kristus dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan sebuah sense of urgency, sense of necessity dalam hati kami. Supaya ada sebuah dorongan dalam hati kami untuk mau menjadi saksi Tuhan. Menceritakan, memberitakan apa yang telah Kristus lakukan dalam kehidupan kami kepada mereka yang belum mengalami dan belum mengenalnya. Kami berterima kasih Tuhan. Di awal dari tahun 2021 ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kami di atas kayu salib. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam perjamuan kudus ini Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Saya yakin jemaat sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, dan juga mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini terbuka bagi jemaat sekalian yang sudah dibaptis dewasa dan sudah disidi. Sebelum kita mengambil bagian dalam roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita hidup damai dengan Allah? Dan apakah kita hidup damai dengan sesama kita? Tuhan Yesus memberikan sebuah petunjuk tentang perjamuan kudus yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal ke-11 ayat ke-23 hingga ke-29 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Anggur minuman syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari saudara, kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan kita. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan anggur kita bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Minumlah. Mari kita masuk dalam doa syukur. Bapa di surga, terima kasih untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan, dan Tuhan selesaikan dengan begitu sempurnanya untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami. Kami sadar Tuhan, hidup kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami tidak menjalankan apa menjadi resolusi kami. Kami tidak menjalankan apa menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami sadar akan segala cacat, celah, dan kelemahan kami. Namun setiap kali ketika kami datang menghampiri meja perjamuan Tuhan, kami selalu diingatkan, Kristus melakukan bagi kami apa yang tidak bisa kami lakukan untuk diri kami sendiri. Kristus menyelesaikan bagi kami hal yang tidak pernah bisa kami selesaikan untuk diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, hal yang bisa kami lakukan di hadapan Tuhan adalah semata-mata bersyukur untuk karya Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin kami, memberikan kami kasih karunia dan kekuatan untuk mengiring Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali, dan pada hari ini seperti hari-hari yang lalu dan saat-saat yang lalu dan atau setiap saat, bahwa kita diberi kesempatan untuk menyampaikan doa-doa kita. Dan marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan doa syafaat pada hari ini. Ada 2 pokok doa yang akan kita sampaikan, yaitu pertama kita berdoa untuk negara-negara yang masih bergumul dalam menangani COVID-19, agar Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran, baik bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Dan juga doakan vaksin COVID-19 agar dapat didistribusikan secara adil ke setiap negara, khususnya bagi negara-negara miskin di dunia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami selalu datang ke hadirat-Mu karena kami sebagai manusia menyadari dan membutuhkan pertolongan-Mu. Tidak terkecuali pada hari ini kami datang kembali untuk memanjatkan doa-doa permohonan kami. Pandemi COVID-19 masih terus terjadi di banyak negara, termasuk di Australia dan terlebih lagi di Indonesia. Berbagai pihak, baik pemerintah, ilmuwan, masyarakat, berupaya menanggulangi wabah COVID-19 ini. Namun masih banyak keterbatasan kemampuan kami untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami tidak ada henti-hentinya datang bertelut di hadapan-Mu untuk memohon diberikannya hikmat, kemampuan dan kesabaran kepada semua pihak agar terus berjuang untuk menangani penyebaran wabah ini. Kami selalu percaya dan selalu bergantung akan kekuatan dan belas kasihan-Mu. Kami sangat bersyukur bahwa dengan penyertaan-Mu dan kasih-Mu, kini kami sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang sebagian telah menyelesaikan uji klinis tahap 3 dan bahkan sebagian vaksin telah disuntikan kepada masyarakat. Semoga vaksin yang telah dan akan dipergunakan ini dapat mengatasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Sertailah dan berilah hikmat kepada semua pihak yang mengelola pendistribusian dan penyuntikan vaksin agar mereka takut akan Tuhan sehingga melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan benar dan dengan hati penuh kasih. Pada akhirnya kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar semua pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dan penyuntikan ini diberikan kebijaksanaan sehingga semua orang baik yang miskin maupun yang berkemampuan di seluruh dunia dan kepada negara-negara yang miskin untuk mendapatkan vaksin tersebut sesuai dengan yang seharusnya mereka mendapatkan secara adil dan penuh dengan ucapan syukur. Kami panjatkan doa yang tidak sempurna ini ke hadirat-Mu agar Engkau sendiri yang dimuliakan. Dan kami juga memanjatkan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa sungguh kita sudah banyak merasakan berkat Tuhan dari waktu ke waktu dan terus Tuhan akan memberkati kita semua. Dan saatnya bagi kita untuk juga boleh mengembalikan berkat Tuhan itu. Dan pada saat ini kita akan diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita.
Ayat yang mengantar persembahan ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29, berbunyi demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita mengamini ayat ini, bahwa kita sudah seharusnya membawakan persembahan dan masuk menghadap Dia. Bapak Ibu sekalian, di layar saudara sudah tercantum bank account dari RSC, dan sekiranya Bapak Ibu sekalian bermurah hati untuk menyampaikan dan mentransfer persembahan tersebut ke bank account tersebut. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempersiapkan tapi tidak dapat mentransfernya dan sudah mengumpulkan, biarlah kiranya tetap dilakukan, dan pada saatnya kita akan berkumpul dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyampaikannya, Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Tuhan memberkati. Sudah saatnya bagi kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, dan sekali lagi kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, baik secara fisik dan juga secara rohani, di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dulu kita buta, sekarang kita sudah bisa melihat. Dulu kita mati, sekarang kita hidup dan kita diselamatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan ke depan? Sungguh Tuhan maha baik dan sungguh Tuhan penuh kasih dan memberikan anugerahnya kepada kita. Mari kita tutup kebaktian pada hari ini dengan pujian Amazing Grace, My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My
fall like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembalikan segala puji, kemuliaan, dan hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, yeah, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menyatakan anugerah berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan sampai berjumpa lagi dalam kebaktian kita minggu depan. Tuhan memberkati. God is my light, and He is my salvation. I trust in Him, why should I be afraid? Safe and secure from every opposition. He is my help, my enemies are slain. One thing I ask, one thing that I desire, to live within His house my entire life and gaze upon the beauty of His face. Hope in the Lord and the way my heart be brave. Don't hide your face, be merciful and gracious. Hear me, O Lord, and don't turn me away. Please answer me, and I will sing your praises. You lift me up, and you show me the way. One thing I ask, one thing that I desire, to